Nah, langsung opening lah ya. Iya. Ya, halo semuanya. Waduh, kaku banget anjay. Halo semuanya, balik lagi bersama ngapa balik lagi? Ini baru pertama. Halo semuanya. semua. Perkenalkan kayak PR enggak Iya. coba. Kayak PR apa? Anak Covid sekarang. Iya. Halo, balik lagi bersama aku. Enggak balik lagi dong. Halo. Introduce dulu. Halo, selamat datang di channel kami. Nama aku Jerry dan sebelah saya Aku Yusi. ini istri saya ya, kami suami istri. Iya. Tapi itu Ini- laki bini. Ini kita bakal bikin podcast, bakal sering-sering podcast di channel ini. Jadi mungkin kedepannya kalian bisa nunggu-nunggu. Jadi silakan subscribe kalau mau dengar-dengar cerita kita. Lebih tepatnya cerita-cerita bisa jadi nggak penting, banyak nggak pentingnya. Pasti. Obrolan kami berdua mana tahu ada yang mau nimbrung, gitu lah lebih Silahkan tepatnya. komentar di bawah. Gitu. Iya. Kali ini kita bakal membawain tema apa nih? Tema Tentang budaya. perbedaan, maksudnya kan latar belakang budaya kita kan beda ya gitu. Ya aku Melayu juga, cuman tuh maksudnya ada bapak Aku Melayu pasir. Maksudnya Ya Melayu pasir, Melayu pasir Melayu pesisir. pesisir, Nah, pasir. Pasir, mentang-mentang ada pantainya. Ya, pesisir. Jadi bini aku juga itu dari Jakarta. Lahirnya di Jakarta. Besarnya kebanyakan di Jakarta. Kebanyakan. Berapa persen kamu di Jakarta? Berapa persen ya? Lebih tepatnya di Bekasi itu, wah bukan di Jakarta. Itu 11-12 lah kamu main ke Jakarta juga. iya sih. Tanah Abang. Itu kok disuruh beli kain sama emak, Ngobrol sini ya. sama bapak. Ya. Arah kepalanya tuh sini. Oh iya. Gitu. Aku pengennya lihat kamera sekalian ngaca. Sok mantia kok orang sini bilangnya mantia. Peminang, orang sini orang Melayu. Oh iya, orang Minang. Emang orang Minang aja? Orang Loh, Sumbar, orang Pekanbaru mah. Sumatera Iya, Barat. maksudnya Padang ya. Orang mantia. Kalau di Pekanbaru mah orang itu. Ya, tapi kita sekarang udah jadi orang Pekanbaru. Ya, KTP Pekanbaru, cuman aku nggak mau ngaku. Dimarah banget lu. Iya, jadi tuh aku udah lama tinggal di Pekanbaru. Aku udah lama juga, Iya jangan. kan? Enggak, maksudnya logat. Aku juga nggak bisa, nggak dapet masihan. Gimana sih logat Jakarta. Logat Melayu Pekanbaru itu aku masih enggak fasih doh. Nah, kayak gitu nggak sih? Iya kan? Sekilas info lah ya. Sekilas Sekilas begitulah. info. Intinya kami itu sama-sama merantau di Pekanbaru. Aku kuliah di Universitas Riau jurusan bahasa Jepang. Oh iya, Dan- latar belakangnya itu kita Ya, latar biar belakang orang gitu. tahu kan. Kayak kok beda budaya aja. Kami nikah di Pekanbaru. Ya, kenalnya juga di Pekanbaru. Kenalnya juga di Pekanbaru, kepala aku botak. Jelek banget kepala aku di kamera. Ngeselin aja. Enggak apa-apa, kita Intinya gitu, kami daripada di itu kami kenal ngakuin di kekurangan Pekanbaru. diri sendiri dulu ya. Kita mawas diri kok. Kami kenal di Pekanbaru, nikah di Pekanbaru. Dan Jadi makanya kami tuh belum fasih sama logat sini. Logatnya itu agak berbeda di sini. iya. Silahkan percontohkan. Kok enggak pergi dong? Nah, kalau ada teman orang Pekanbaru pasti tahu lah. Itu artinya kamu nggak pergi.
Do itu tambahan gitu, kayak imbuhan aja. Aku pernah salah pakai do itu. Kamu pernah? Enggak sih. Aku bertanya, do itu apa gitu. Sumpah dia Enggak ketawa, ada kata gitu. diketawain aku. Enggak ada, do itu enggak Aku ada. ngasal pakai do. Apa konteksnya kemarin ya? Kayak pernyataan sih kayak Apa itu? aku di sini do. Bagi orang Pekanbaru lucu itu ya. Iya, itu aneh sih itu kayak. Aku di sini loh, ngotot banget ya. Ngotot banget lu di sini. Kecuali konteksnya beda lagi. Aku ndak di sini do. Iya. Aku nggak di sini. Bisa. Uh, Tapi ini malah pernyataan yang seharusnya nggak usah pakai do. Jadi ketawa teman-teman. Terus oh ya, pas awal-awal aku kuliah itu kan kalau di Jawa lah ya, di Jawa itu semalam itu ya tadi malam, maksudnya Ya, emang malam petang gitu. Kalau di Jakarta. Kemarin gitu kan, kemarin cuman ya malam. Nah, cuman kalau di sini orang bilang semalam itu maksudnya kemarin, gimana sih? Ya semalam Iya, itu bisa maksudnya 2 hari kemarin. lalu, bisa seminggu lalu. Iya, jadi ada tugas kuliah beberapa hari yang lalu dan harus dikumpulin. Terus mereka pada bilang, tugas kok nggak dikumpulin? Emang ada tugas ya? Iya, ada tugas semalam tuh, dosen kasih. Kapan? Semalam. Kuliah malam. Aku sampai lihat roster jadwal kuliah aku, dan itu kayaknya itu lama, sekitar 10 menit ya untuk diskusi nanya semalam emang ada kuliah apa. Semalam sama temen itu 10 menit lama ya, dan aku nggak tahu gitu kan, sampai cek roster ternyata maksud mereka semalam itu adalah kemarin. Ya kemarin, bisa 2 hari lalu juga bisa. Dan itu aku emosi guys, emosi pengen lu pengen gue gede ke bagaimana dah gitu. Kalau ngomong yang bener, ternyata emang kasanah sini, iya. Kasanah saya yang kurang gitu. Di mana bumi Pengetahuan dipijak, di situ langit di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oh iya betul. Kayak gitu. Di sana ada aku, di situ ada kamu. Jangan gitu, nanti kok ada yang nonton. Mampus lah, ini enggak di-cut. Cut podcast. Kalau ada yang nonton belum punya puasa kan, ini orang berdua nih alay banget, tua alay. Siapa yang tua? Aku yang tua. Oh, jadi kami itu juga berbeda umur. Betul. Aku lebih muda. Aku kelahiran 97 dan Yusi itu kelahiran 92. Kami beda 5 tahun. Yes. Jadi tapi kami memiliki kesamaan juga di berbagai bidang. Contohnya kayak musik. Ya, kayak terus selera musik kita hampir sama sih. Terus main-main kemana gitu, kayak hobi melancong mana. Hobinya gitu. Melancong mana. Terus sedikit dia introvert sih, aku enggak, aku tengah-tengah sebenarnya. Saya introvert. Masa ke mall pusing. Itu ketika udah kelamaan di rumah terus tiba-tiba keluar rame, itu tuh bakal apa sih, berisik gitu, pusing aku. Bisa nggak sih orang-orang tuh kayak agak ngejauh dulu gitu. Yaudah kita cari tempat yang sepi aja dulu gitu. Bisa. Nggak bisa yang tiba-tiba situasi lagi anteng tiba-tiba dicomot terus cemplungin kemana gitu, tuh agak sedikit. Ya itu introvert itu. Enggak. Tengah-tengah lah pokoknya, aku nggak mau dibilang introvert. Itu harus ada ahlinya. Kita psikolog. Iya betul. Ya jadi balik ke budaya tadi. Oh ya, jauh banget itu ya. Jadi perbedaan budaya kami berdua tuh agak jauh. Mulai dari mungkin cara makan. Ya. Terus bicara sama orang tua. Dulu. Oh ya.
Oh iya. Satu-satu Oh loh. iya. Bingung orang nih dengerin mana. Ketawanya serem gak sih? Enggak lah ya. Makan kayak makan tuh aku nggak suka coba-coba. Ya, kamu kan suka coba-coba entah apa, makan sushi, makan donat pakai nasi misalnya kayak gitu. Enggak sih, kayak apa yang paling aneh kamu makan? Aku Laron. Aku pernah makan laron. Serangga. aku nggak suka coba-coba makanan gitu. Jadi kalau udah pas sama satu ya Satu itu aja. bisa seminggu gitu makanin satu itu aja. Sementara kamu kan Itu selera nggak sih? Bukan. ya itu budaya Oh, di rumah. kirain daerah. Ya kan budaya Oh budaya iya. juga kan. Oh iya, Itu iya, iya. budaya umum. Oh iya, betul. Ya enggak salah aku. Budaya di rumah. Ini termasuk perbedaan kami ya, guys. Just let it flow. Budaya di rumah itu. Iya, Ada betul. kan? Heeh. Betul. Enggak salah aku. Heeh. Jadi kebiasaan jajan itu Ya. juga budaya itu. Nah, aku yang itu biasa. Aku nggak biasa coba. jajan. Kayak coba-coba hal baru tuh malas soal makanan. Nah, lanjut ke soal manggil orang tua, manggil nama atau apa? Cara ngomong ke orang tua. Cara bicara ke orang tua. Ngapa? Enggak, kadang tuh kan kalau orang Jawa ya, kita tuh yang kayak bener-bener kayak sembah nuwun gitu, yang kayak wah. Di Bengkulu enggak. Iya. Ya, gitu, kayak kan. lebih friendly. Beli. Soalnya kalau di Bengkulu itu bisa manggil kamu ke orang tua. Kalau pakai bahasa. Kalau pakai bahasa Bengkulu. Oke. Cuman kalau pakai bahasa Indonesia terus kamu bilang kamu ke orang tua, oh kena gampal. Jadi mau ndak kemana kamu? Wah, mau kemana kamu? Coba kalau kita yang di Jawa kalau pakai kamu gitu kan. Ke emak gitu kan. Kamu Anak siapa? mau kemana? Mbah, kemana kamu Mbah? Mau kemana Mbah? Kamu mau kemana Mbah? Wah, muncung kamu. Mak bapakmu siapa? Sini. Gitu sih. Jadi salah ngobrol ke orang tua juga lebih perbedaan di tata bahasa. Kalau bahasa kampung kami ya nggak masalah pakai kamu di orang tua, cuman jangan pakai kaba. Kaba tuh kayak kau kalau di Bengkulu. Di sini kau gitu. Ya, di sini kau. Di Bengkulu kaba. Oh iya, kita tuh dari Pekanbaru. Kita tuh sekarang tinggalnya di Pekanbaru. Aku udah bilang gitu ya? Udah. Oh iya, di awal kita udah bilang itu ya. Kita udah cerita aja lah. Udah cerita kita tuh kenalan di Pekanbaru. Oh iya. Riau. Oh iya, aku dari Jakarta, kamu dari Bengkulu. Oh iya ya. Aku lupa. Makanya kita nyambung ke budaya. Oh iya. Cuman nih, kenapa aku banyak bilang Jawa gitu ya? Karena emak kamu Jawa. emak aku Jawa. Terus masa kecil aku itu juga banyakan itu momennya itu di Semarang gitu. Jadi kebudayaan Jawa tuh masih lengket lah di memori aku gitu. Apa budaya yang kamu ingat dari mama? Kalau dari mama? Iya kan dari mama kalau Jawa. Iya. Misalnya masa kecil kamu sama orang Jawa kan? Iya, Sama Bude siapa? Yang di bawah kaki gunung itu.
adalah namanya Bude. Ya, Bude. Itu. Bude Anu. Bude Anu. Gak mau nih nyebutin nama. Jangan. Jangan. Maksudnya kan ada budaya dari situ ada. Oh iya, itu kok kalau di Jawa itu setiap pergantian musim ya. Karena kan dulu tuh masih sawah, kebun gitu kan. Pokoknya sawah itu menghampar luas begitu. Jadi Di desa lah. Iya, di desa. Di Ungaran. Aku di Ungaran. Dulunya ada orang Siapa Ungaran. orang Ungaran? Ungaran itu di mana dah? Semarang kali nih. Aku belum pernah ke Jakarta. Oh, aku ke Jakarta. Semarang beda sama Jakarta tuh, Mas. Enggak Semarang. Enggak tahu. Jawa Tengah itu. Ah, pokoknya kalau petani-petani itu kan tergantung banget sama musim, kemarau, hujan kayak gitu kan, termasuk itu hama gitu. Nah, jadi entah itu tikus, terus belalang, kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Terus ya, jadi kami yang anak-anak itu diberdayakan sama orang tua untuk ayo kalian main kan, kalian suka main kan, kalian diarahkan, kita tuh diarahkan untuk main ke sawah terus sambil bikin orang-orangan sawah gitu untuk menghindari hama burung misalnya. Atau enggak suruh ngambilin keong emas itu yang di sawah itu kan hama. Itu hama kan, jadi suruh ngambilin gitu, dikumpulin. Kayak gitu. Jadi diperbudak. Bukan diperbudak, itu sekalian diajarin sisi positifnya ya, dipikirkan ya, jangan negatifnya ya. Astagfirullah. Terus mau diupload ke internet di tut gitu. No sensor lah. Enggak ada sensoran di podcast aku. Emang nggak terima. Ini podcast ini kita lagi ngapain? Kita ngobrol kan. Podcast itu kan ngobrol. Oh iya ya. Oh, istilahnya itu. Atau artinya atau podcast itu kan ngobrol pakai mic. Ngasal banget aja. Serius nih. Nanti ada orang pula entah. Mana HP aku? Oh, HP aku nge-record. Iya. Apa podcast itu? Ngasal ngasih arti. Apa itu podcast? Arti podcast gitu. Siaran web, tanah les, rangkaian berkas media yang diterbitkan kapan saja dan dapat diunduh melalui sindikasi web. Kata podcast mengalahkan istilah webcast dalam bahasa sehari-hari karena meningkatkan kegemaran iPod dan umpan web. Oh, dari Wikipedia. Ya. Jadi ya suara iPod kan. Obrolan. Iya, betul. Yang diunggah ke internet. Itu aja. Iya. Terus habis diperbudak diarahkan, diberdayakan gitu. Itu salah satunya. Jadi kita tahu nih, oh iya kalau misalnya peralihan musim hujan ke musim kemarau, ada hama apa banyak gitu. Burung ya, atau belalang, atau kalau malam tuh biasanya laron dari musim hujan musim hujan ke panas atau panas ke hujan, itu kayak gitu, lupa aku. Itu ada juga kesamaan di teman-teman aku budaya itu, cuman nggak di aku. Aku nggak mau ke kebun pas masih kecil, nggak mau ke kebun, ke sawah kayak. Jadi kamu main di mana? Aku main di lapangan, main bola, layangan, terus main sepeda, kayak gitu. Jadi jiwa-jiwa bulangnya kurang. Pas SMA ya, aku mulainya. Pas SMA mulai ke kebun durian, ke kebun kopi, kayak nungguin kopi, nungguin durian jatuh. Kopi dibuat. Tapi paling seru kan, kayak di kebun itu makan tuh paling seru.
makan bareng. Ya makan Makan pokoknya padahal karena nggak ada makanan kan kelaparan ya. Jadi kayak Jadi apa apa aja enak. aja tuh enak. Itu yang aku dapetin selama di kebun ya. Pernah kami tuh makan mie itu itu kan nginap di kebun itu ya. Di kayak Enggak pendoponya gitu. Ya pendopo gitu. Hmm. Terus itu cuman ada satu mie Oke. mie Mie instan. masa airnya males. Jangan bilang diremekin Iya aja. diremek bempat aja tuh, diremek dimakanin enak, rasanya beda banget kayak misalkan kita kenyang di rumah gitu. Itu sih yang spesialnya dari kebun sama spesialnya dari sawah-sawah gitu. Iya. Ya kalau di seingat aku kalau dulu itu kan pasti rame-rame tuh. Mm-mm. Orang tuanya bawa anak-anaknya untuk ke ladang atau ke sawah sekalian bantuin orang tuanya gitu kan. Nah nanti mereka bakal kumpul di satu gubuk makan bareng-bareng jadi kayak ngeliwet gitu loh. Ya ada juga Kalau pakai daun itu, daun pisang, pakai daun pisang atau daun jati, pokoknya bareng-bareng lah. daun sawit, Beda dong. duri-duri ya. Di sini Sini sawit Sawit. semua. di sini sawit guys. Iya sekarang harga sawit berapa sekarang? Udah turun katanya. Hmm. Turun jadi nggak tahu, lupa. Itu Kemarin naik ke 3.000-an kan ya sekilo. Kaya nari-nari orang kayak pas turun punya sawit. ya. Boleh ngadu-ngadu di TikTok turun. Ya resiko namanya, resiko itu. Inflasi. Inflasi. Bukan dong. Imunisasi. Bukan dong. Apa? Jangan tiba-tiba disalahkan inflasi dong. Ya, anggaplah gitu. Pemerintah. Ya. Sebenarnya orang pada tahu itu ya. Iya. Anggaplah pemerintah. Setiap produk pertanian itu harusnya sama pemerintah lah. Kementerian yang terkait. Enggak satu-satu doang. Ya terus di sawah kamu nangkap apa ya selain siput sama burung? Belalang. Oh iya belalang Terus belut. Bisa kamu nangkap belut? Kan tinggal digituin aja. Oh iya tinggal Pakai colokin apa sih? cacing. Iya kayak pancingan gitu. Kail. Oh ya. Pakai pancingan tuh nak, pancingan besar tuh kau cucuk ke situ nak gelubang. tapi aku tuh kayak nggak bisa megangnya gitu, jadi setiap kok dapet itu Belutnya pasti aku lempar ya. pasti ituin minta tolong. Aku nggak pernah mancing belut. Aku sebenarnya juga nggak tahu disuruh apa, pokoknya dapetnya belut gitu. Dulu kan ngikut-ngikut Kalau aja. mancing ikan sering, mancing ikan di laut pernah. Mancing ikan di laut? Iya. Enggak sih. Dulu nggak ada pantai. Pantai Jakarta hitam, warna hitam. bau limbah, bau logam guys. Oh iya, aku pas SD kelas 5 itu aku pindah kan ke Cakung. Itu subuh-subuh udaranya tuh sejuk, harusnya sejuk ya. harusnya sejuk, kok bau besi. Cakung tuh pabrik itu kan, tempat ramai pabrik itu. Iya. Kan. Iya. KBN. Pagi-pagi jadi kamu hirup udara segar bercampur besi ya. Menusuk hidung. Ya itu tahun kapan tuh ya, 2000 berapa ya gitu, lupa aku. Budaya kami itu satu hal yang bedain budaya kalian. Kalau kalian kan main ke sawah, main ke kebon gitu.
Ada juga yang kalau Kalau- di Jawa pesisir dia juga ke pantai lah. Ya, anggaplah aku sama kamu lah. Iya, aku lebih ke anak gunung. Ya, anak gunung, anak kebun. Ketawa. Ya, aku anak pantai kan. Anggaplah Ya. budaya kita beda situ. Mm-mm. Nah, satu perbedaannya ya kami pandai berenang. Aku pandai manjat. Wah, aku pandai juga manjat. Ada juga pohon di Bengkulu tuh, kamu kira? Tak ada. Aku daki gunung juga. Mana tahu kamu panjat tuh pohon kelapa karena dekat pantai Ya, banyak kelapa. Biasanya kelapa, pohon jambu. Kan yang itu yang tinggi-tinggi kan. Alpukat juga tinggi. Enggak enak. Manjat alpukat tuh mana ada dahan. Dahannya kecil-kecil. Iya kan kecil-kecil dahan pokat. Ya menyulang gitu aja nih. Iya, pokat orang sini kali ya itu termasuk kalau aku Mana bilang ada orang alpukat Bengkulu itu pokat. masih bilang alpukat enggak pokat ya kalau orang Sumatera ternyata bilang alpukat pokat. Pokadot. Parah banget. Aku bilangin rasis. Enggak lah. Enggak, lanjut. Mana pula. Kamu pernah apa nolongin nelayan darat gitu? Iya kan di gunung masa ada Kamu coba lah suruh nelayan ke kebun daratnya. Tapi aku dulu pernah main ke, aku nggak tahu itu pantai apa, pokoknya petani garam. Ada. Heeh. Dulu tuh dia kayak air laut tuh kayak dikumpul, gimana sih, pokoknya dibikin irigasi apa gimana sih. Ya, dibikin tuh ada tambak ya. ya gitu. Terus Garamnya tuh yang kayak emang kristal kayak tajem terus kamu gitu, pernah garam lihat kasar. metode nangkap ikan yang itu tuh enggak Jan? Yang kayak kan kita kemarin ke tempat tambak itu yang kata Iya. metode ikan yang ngambilin air laut terus ditampung terus dikeringin lagi, tinggallah ikan dalamnya kan. Pernah kamu? Enggak, Baru itu. baru garam itu aja. Berarti yang metode nangkap ikan kayak gitu nggak tahu? Enggak. Kampungan. Dijaring sama pancing. Oh dulu tuh aku pernah ke di Aceh. Jadi ada ikan kerapu gitu gede-gede. Besar. Iya, itu di pantai. Ya memang di pantai. Dia naik gitu kan. Tapi kan memang dilindungin dia aja. Iya, jadi rasa-rasa pengen aku serok gitu kan, jiwa ini enak nih dibakar nih gitu. Jiwa kampungan. Udah pernah lihat laut. Dan teman-teman yang orang Aceh di situ langsung bilang nggak boleh gitu. Ternyata itu dilarang gitu, sama adat, dilarang sama adat. Orang Aceh dia dilarang. Jadi kalau misalnya mau nangkep ikan ya harus ke laut, ke tengah gitu, nggak boleh di pinggir. Kalau misalnya di pantainya, kalau misalnya melakukan hal itu juga, itu biasanya hukum adat itu berlaku. Ya, kena marah. Bukan kena bayar marah, dendanya, entah itu kambing atau kebo atau sapi. Terus metode nangkep ikan ini tahu nggak kamu? Pakai racun dari tumbuhan. Enggak, jadi dibom pingsan dia. Ya. Dibom beneran jadi tumbuhannya tuh nggak tahu aku namanya, cuman di tok ditototoin terus disebar-sebarin di pinggir pantai gitu. Enggak. Terus ikannya pingsan deh. Ikan pingsan tuh? Iya pingsan dia. Cau mano. Tinggal tuh tidur dia aja. Tinggal bantal aja nggak ada. Miring-miringnya. Iya miring-miring. Jadi kayak oglek gitu. Nggak tahu dia ngarah kemana. Itu ikan tapi mabuk tahun berapa itu dilarang karena itu ternyata bisa matiin anak-anak ikan. Iya betul. Yang gede-gede mah cuman pingsan. Cuman kalau yang anak-anak ikannya mati ternyata. Dan itu buruk buat kesehatan laut. Nggak boleh lagi metode ya racun. Tapi kalau di daerah tuh memang gitu, masih
peduli banget tuh sama ekosistem berkelanjutan itu. Jadi Emang kok di bisa kota enggak? ya tahu lah. Kalau di daerah tuh misalnya dia mancing di sungai atau di empang gitu, di danau, dapatnya yang kecil itu biasanya dilepas. Ya benar. Jadi kok misalnya yang udah Kalau enggak sumbing. Sumbing ikannya. Jadi biasanya tuh yang udah besar diambil gitu. Kok dapetnya yang besar ya diambil, dibawa Ya, pulang. Tapi kalau boleh. misalnya kecil biasanya dilepas gitu. Nanti dapat lagi kok. Kalau yang biasa di kota walaupun dia dapat, karena mungkin bisa jadi Kecil-kecil banget. nggak pernah mancing terus dapat, pokoknya aku dapat ikan walaupun segini, Iya. dia bakal bangga ya, I'm so proud of you gitu. Segini. Itu kayak bocah sih kalau di kampung. Iya iya. Iya, itu bocah betul. biasanya yang kayak Iya. gitu. Maksudnya dapat kecil, ya diambil bawa pulang entah buat apa. Mm. Dimainnya sampai mati. Iya, itu bocah di laut betul. Bocah baru nemu ikan. Apa? Umang-umang. Mau Umang-umang. Udah. banyak. Terus apa lagi? Nangkap apa? Enggak, maksudnya kebudayaan lagi. Oh, kira masih ngomongin laut ya. Enggak, udah jelas beda. Aku gunung, kamu laut. Ya ada juga gunanya. Iya, ngomong Ngomong. iya, cara ngomongnya. Lagi-lagi ya, kalau di Jawa itu kan kita mesti lemah lembut. Aku kan lemah lembut. Buset dah. Aku Apa kan? penyayang. Kan aku sayang sama kamu. Iya, betul. Aku juga. Hei, bucin. Nanti dibilang gitu, bucin. Iya kan. Betul lagi. Betul. Enggak ada salah. Lemah Iya. lembut ya. Hah? Semenjak sama aku Iya ya. sih. Dulu barbar. Dulu. Oke, Enggak sih. Aku tapi enggak rata-rata gitu emang gitu. Kalau orang yang saya di pantai, orang-orang pantai gitu, suaranya itu pasti lantang. Kamu enggak terkejut lihat ibu dengar suara? Kan orang tuh maki-maki kan ngobrol sama kayak di Iya, iya gitu kan ibu. iya, betul. Enggak mau orang kami tuh enggak mau ngalah kalau ngobrol kayak Iya. dari depan ada juga Iya. yang ngobrol. Itu aku culture shock ketika duduk bareng sama keluarga suami aku ini. Jadi aku biasanya tuh di keluarga aku itu biasanya yang misalnya orang tua lagi ngomong, ya udah dengerin dulu gitu kan. Nah ini enggak. Semua lagi asik cerita nih. Jadi ibu tuh begini terus tiba-tiba disautin. Terus nanti ada lagi. Jadi kayak tiba-tiba tuh ada 4 orang yang ngobrol tapi topiknya berbeda. Ngerti nggak? Kayak aku ngobrol sama Yusi terus di sebelah nih ada tante aku terus ngobrol sama ponakannya gitu. Sama-sama maki-maki. Iya, jadi kayak adu suara. Iya, ada suara. Saling oh, cerita aku nih paling bagus nimbrung sini dong. Terus tiba-tiba nyambung lagi ke topik siapa nih salah satu dari itu. Itu termasuk, itu beda sih. Aku sampai bilang sama suami aku kan, sama dia yang itu kok nggak didengerin dulu ibu ngomong aku. Memang Dan dia biasa aja. Aku kayak fokus. Oh iya, ibu lagi ngomong, dengerin. Kok yang lainnya pada ikutan ngomong. oh ya ambil gue deh itu. Oh ya ambil. Lucu deh. Lucu lagi. Iya. Itu masih terbayang sama aku. Aku nggak tahu apakah kalian juga punya pengalaman yang sama. Sudahlah. Nanti kita sambung besok lagi. Iya. Itu udah 30 menit. Nanti udah bergiga-giga HP aku nggak ada internal memorinya. Besok kita sambung lagi. Iya. Intinya terakhir culture shock lah. Ya, banyak.
banyak hal berbeda. beda. Kebanyakan sih yang kampungan tuh. Karena aku kalau ke ke Jawa itu udah beberapa kali, udah nemu juga lah kayak sopan santun orang Jawa gitu. Cara ngomongnya mereka di Jogja sama Solo udah lumayan belajar, jadi nggak terlalu culture shock. Karena tapi kalau istri aku memang pas dibawa ke Bengkulu sudah kamu kok gini, kok teriak semua. kok nggak ada sopan santun. Itu tapi udah sopan, hitungan di Bengkulu itu udah sopan. Tapi menurut menurut kalian nggak bakal. Itulah. Iya. Terima kasih udah dengerin kami ngebacot mungkin selama 30 menit. Terima kasih buat yang udah mampir. Aku Jerry, aku Yusi. jangan lupa like, comment, dan subscribe. Komentar budaya-budaya apa yang kalian pernah shock di Indonesia ya, nggak usah di luar negeri. Ya, nggak usah dulu, kita luas kok. Silahkan komentar di bawah. Nantikan podcast kami selanjutnya hanya di channel Cerita Kami. Terima kasih. Terima kasih.